Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini aku masih membahas tentang serba-serbi CPNS 2021. Nah, yang akan aku bahas pada video kali ini ada dua hal. Yang pertama adalah tentang hal-hal kecil atau hal sepele yang sering dilakukan oleh pelamar CPNS yang bisa membuat gagal seleksi administrasi. Dan yang kedua adalah tips dan trik agar lolos seleksi administrasi. Nah, yang harus teman-teman siapkan, baik itu persyaratan dokumen maupun persyaratan-persyaratan lainnya. Jangan terburu-buru dalam memilih formasi serta menentukan instansi saat teman-teman mendaftar CPNS. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan teman-teman dalam seleksi administrasi CPNS. Seleksi administrasi sendiri adalah pengecekan kelengkapan berkas sesuai formasi yang dilamar, serta persyaratan awal saat pendaftaran, dan dilakukan secara online di laman sscn.bkn.go.id. Maka dari itu, teman-teman harus teliti dalam mengisi setiap persyaratan agar teman-teman lulus tahap seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap SKD. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kesalahan-kesalahan kecil yang sering dilakukan oleh pelamar CPNS. Yang pertama yaitu nomor KTP. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa nomor KTP yang ditulis teman-teman saat pendaftaran sesuai dengan KTP yang teman-teman lampirkan. Nah, jangan sampai terjadi kesalahan memasukkan nomor KTP. Bisa menjadi penyebab gugur di seleksi administrasi. Nah, yang kedua adalah kecocokan nama. Patokan untuk memasukkan nama yaitu sesuai dengan KTP. Apabila ternyata tidak sesuai, maka panitia akan memeriksanya ke ijazah. Dan jika ternyata tidak sama, jangan harap teman-teman lolos seleksi administrasi. Nah, jangan sampai teman-teman ceroboh saat memasukkan nama teman-teman saat pendaftaran CPNS. Karena hal kecil ini bisa membuat kalian gagal lolos seleksi administrasi. Nama harus ditulis lengkap sesuai dengan apa yang tertulis di KTP. Nah, yang ketiga adalah batasan usia. Usia tidak boleh melebihi batas per tanggal yang telah ditetapkan. Karena itu, jika usia Anda melebihi batas, maka sudah dapat dipastikan teman-teman tidak akan lolos tes administrasi atau seleksi administrasi. Nah, yang keempat adalah kualifikasi pendidikan. Sekali lagi, teman-teman harus benar-benar yakin dengan formasi yang teman-teman pilih. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan jurusan yang dibutuhkan pada formasi tersebut. Jangan sampai teman-teman nekat mendaftar pada formasi yang jurusan pendidikannya tidak sesuai dengan jurusan pendidikan teman-teman. Karena jika formasi yang teman-teman daftarkan tidak membutuhkan jurusan yang teman-teman miliki, maka jelas saja teman-teman tidak akan lolos seleksi administrasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah nomor ijazah. Nah, kedengarannya hal kecil, namun kesalahan memasukkan nomor ijazah bisa membuat teman-teman gagal menjadi PNS sebelum teman-teman mengikuti tes atau ujian. Maka, semua nomor tersebut harus ditulis lengkap, atau nomor ijazah harus ditulis lengkap. Jika ada saja ketidaksesuaian, maka panitia berhak untuk menggugurkan teman-teman. Di samping hal-hal kecil tadi, setiap instansi memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Memang secara umum persyaratan pendaftarannya sama, namun untuk beberapa instansi memiliki persyaratan khusus yang tidak ada atau tidak diterapkan pada instansi lain. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu tips agar lolos seleksi administrasi. Nah, pertama yaitu baca secara teliti keseluruhan persyaratan dengan baik. Sebelum teman-teman menentukan formasi yang akan teman-teman pilih, ada baiknya teman-teman meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi secara benar dan teliti,
agar tidak ada kesalahan saat pendaftaran online nanti. Nah, yang kedua, pilih formasi dengan cermat. Pilih formasi dengan cermat adalah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Nah, sebuah contoh kasus yakni pada jurusan matematika dan pendidikan matematika. Keduanya adalah hal yang jelas berbeda, yang mana yang satu adalah matematika murni, sedangkan yang satu lagi diberikan kemampuan pedagogik, yaitu memiliki kemampuan dalam mengajar. Nah, apabila yang dibutuhkan adalah matematika, jurusan pendidikan jelas akan digugurkan jika mendaftar pada formasi tersebut, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah siapkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar. Setelah teman-teman memantapkan pilihan pada satu formasi dan instansi, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan persyaratannya, baik berupa soft copy maupun hard copy, berupa fotokopian dan hasil scan-nya dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat mendaftar atau mendaftar seleksi administrasi. Nah, kemudian yang keempat, jaringan atau koneksi internet. Nah, ini merupakan hal yang tidak kalah penting. Sadarlah teman-teman, yang mendaftar dan melamar menjadi CPNS itu tidak hanya teman-teman saja. Ada ratusan, bahkan ribuan orang yang ingin mendaftar. Nah, jika teman-teman membuka website sscn.bkn.go.id pada jam-jam sibuk, maka sudah dapat dipastikan akan lambat atau lemot. Karena biasanya servernya akan down atau kelebihan akses. Nah, tipsnya, cobalah untuk mendaftarkan pada waktu malam hari, terutama tengah malam atau di subuh, atau waktu subuh. Nah, cari tempat yang koneksi internetnya cepat atau gunakan WiFi. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah cek kembali dengan detail. Maksudnya, cek terus-menerus atau cek beberapa kali hal-hal yang telah teman-teman masukkan pada saat pendaftaran administrasi, misalnya nomor ijazah, nama KTP, kualifikasi pendidikan, dan hal-hal lainnya. Nah, teman-teman tidak akan pernah tahu kemampuan teman-teman dalam menjawab dan menyelesaikan soal-soal tes CPNS nantinya, yakni pada tahap seleksi SKD jika teman-teman gagal di seleksi administrasi. Jadi teman-teman harus benar-benar memasukkan data-data teman-teman dengan benar agar dapat lolos seleksi administrasi. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, persiapkan segala sesuatunya sedini mungkin. Selalu baca, cermati, dan teliti dengan baik semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh instansi atau setiap instansi. Nah, untuk teman-teman, selamat berjuang. Semoga Anda dapat segera bergabung dengan teman-teman lainnya yang sudah menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.